Ya, Cakri dan juga pemirsa, prostitusi di media sosial bukanlah barang baru di Indonesia. Ya, keberadaannya telah menjadi bagian dari kenyataan pahit yang tak segera diobati. Kasus kematian Dedeh Alfi Syahri alias Tata kembali menguak bisnis prostitusi via media sosial. Semasa hidupnya, Dedeh kerap menjajakan diri melalui akun Twitter pribadinya. Aktivitas itu bahkan dilakukan Dedeh secara terbuka dengan mencantumkan tarif dan nomor telepon di biografi akun Twitter pribadinya. Dedeh hanyalah satu dari sekian banyak pelaku bisnis prostitusi di media sosial. Sejumlah pihak menilai bisnis ini cukup mudah dan tergolong aman dari deteksi pihak keamanan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai langkah pemerintah dan kepolisian dalam menindak tegas prostitusi di media sosial. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio kami telah hadir Kasubdit Cybercrime Polda Metro Jaya AKBP Hilarius Duha dan pengamat media sosial Nukman Lutfi. Mari kita sapa narasumber kita, Carlos. Selamat siang, Pak Dua. Selamat siang, Pak Nukman. Selamat datang di studio Berita 1 TV. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, ini kita lihat nampaknya prostitusi merajalelainya sudah sampai ke media sosial. Media sosial mungkin biasanya kita beli barang-barang dengan sapaan sis online. Nah, ini sekarang yang dijual sudah layanan servis prostitusi seperti itu. Nah, ini fenomena seperti ini Pak Nukman sendiri memandangnya seperti apa? Apa yang sudah terjadi dengan pemanfaatan media sosial kita? Sebenarnya itu udah cerita lama, lama sekali. Bahkan sebelum sosial media lahir, internet itu sudah dijadikan ajang untuk menjual prostitusi. Jadi gini loh, prostitusi itu kan pasarnya ada, demand-nya ada, di offline jalan gitu ya. Maka setiap ada teknologi baru yang bisa dipakai untuk berkomunikasi, bisa dipakai untuk menyebarkan informasi mengenai penawaran, itu pasti akan dipakai. Jadi dulu tuh namanya forum, namanya website, blog, semua dipakai. Friendster dipakai. Facebook itu yang lebih awal daripada Twitter itu juga dipakai. Bahkan mulai dari Friendster ya? Mulai dari Friendster. Ya, karena mulai dari forum ya. Sekarang ini menjadi geger karena ada yang dibunuh aja. Kalau nggak ada yang dibunuh nggak geger. Itu jalan aja di underground gitu, dan hanya orang-orang tertentu yang tahu ya. Baik. Ya, kita tahu bahwa memang Cakri ya dan bapak-bapak di sini bahwa forum-forum seperti itu sekarang banyak sekali. Banyak. Seperti yang Bapak bilang tadi, ada Friendster dulu, kemudian sekarang Twitter, bahkan Instagram. Lalu sebenarnya dari pandangan Anda sebagai praktisi, itu tingkat peningkatan media sosial seperti ini untuk penjajahan prostitusi ini seperti apa Pak peningkatannya? Gini, sama lah. Ya, kasusnya adalah dulu orang mencari pornografi di Google. Dia googling mana-mana, dan internet di seluruh dunia itu 40% trafficnya berasal dari pornografi. Sekarang pindah ke media sosial. Karena apa? Karena perilaku usernya berubah. Dulu orang googling, sekarang enggak. Karena apa? User bisa langsung nawarin lewat sosial media. Berubah ini. Pornografinya berubah ke sana. Gitu. Makanya kalau kita lihat di Google, itu kata kunci pencarian pornografi, terus kemudian prostitusi yang terakhir sama itu menurun. Tetapi bukan berarti aktivitasnya menurun. Karena apa? Pindah ke media sosial. Orangnya sama, pelakunya sama, mediumnya yang berubah. Tapi khusus untuk media sosial ini muncul orang-orang baru. Orang-orang baru apa? Yang berani menawarkan diri secara terbuka. Sebenarnya kalau prostitusi itu kalau di Indonesia barang yang ada di balik kegelapan, ya kan? Orang sebisa mungkin nggak diketahui bahwa dia pelacur. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya, gitu. Makanya selalu ini distribusi ceweknya pun juga tertutup, ya kan? Karena itu bisa kita lihat penjualan prostitusi seperti ini terlihat seperti terselubung menggunakan media sosial. Nah, kalau sekarang sudah terbuka. Baik, kembali ke Pak Duha. Nah, ini sudah lama sebenarnya Pak ini berlangsung seperti ini. Nah, lalu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian, terutama dari cybercrime, melihat fenomena prostitusi dari media sosial, apa yang sudah dilakukan? Ya, kita harus mengenal dulu yang namanya prostitusi ya. Itu kan tempat pelacuran. Mengapa harus saya sampaikan di situ bahwa sebenarnya ini kejadian yang juga malah jauh lebih, udah duluan lebih awal. Tapi sekarang mereka menggunakan media sosial.
itu kan hanya sebagai sarana. Sebagai sarana yang mungkin untuk marketnya mereka itu supaya lebih baik. Ya. Jadi dengan adanya kejadian itu tentu kan kita dari apalagi perintah Pak Kapolda kami, Kapolda Metro dan Dirkrimsus ya, bahwa kita itu melakukan tugas itu ya sesuai aturan-aturan yang ada. Seperti tentu apa dalam pelaksanaan tugas-tugas kita ini juga tentu pasti ada yang menjadi hambatan. Ya bagaimana kami menyikapi daripada yang namanya yang diistilahkan sekarang prostitusi online. Ya saya katakan tadi, apakah ini masuk di dalam kategori ranah pidana? Sedangkan yang dikatakan di situ dalam KUHP yang dirubah untuk menjadi trafficking adalah bagi yang mendapatkan keuntungan atas prostitusi itu. Itu yang menjadi perbuatan pidana. Baik, dari segi penindakan sendiri Pak, dari cybercrime, seperti apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian? Tadi Bapak sebutkan ada aturan yang harus diikuti untuk menangani kasus seperti ini. Ya dalam hal-hal penindakan ya tetap kami lakukan patroli, ya selalu kami lakukan patroli. Yang saya katakan tadi, apakah ini menjadi satu ranah pidana atau tidak? Karena berhubungan dalam pekerjaan kami sebagai, ya kami akan melakukan penindakan. Walaupun kami sadari bahwa itu bisa saja mungkin ada di Malaysia, ada di Singapura, bahkan ada di mana saja ada. Tapi seketika kita melihat apa ini menjadi pasal-pasal yang harus kita tentukan, itu akan menjadi masalah. Prostitusi online saya katakan di sini bahwa orang-orang yang mengambil keuntungan dapat dikenakan pasal itu. Iya Pak Duga, sebenarnya kalau dari pernyataan Anda, apa sih sebenarnya syarat-syarat untuk kita bisa masuk ke ranah pidana gitu, dari kasus ini? Makanya saya coba jelaskan bahwa masuk ke ranah pidana ini yang paling penting di situ adalah pertama bahwa orang yang mengambil keuntungan, artinya mungkin dikatakan dulu mucikari atau germonya ya. Sementara kalau kita lihat dalam undang-undang trafficking, dalam perdagangan orang, itu mereka ini sebagai korban. Ya, menjadi korban. Mereka yang memang menjadi korban. Ya. Jadi apakah bisa kita melakukan penindakan atau tidak? Ya, mereka yang menjual diri mereka sendiri. Kalau untuk kasus Dede ini kita tahu ya bahwa dia menjadi memanajemen dirinya sendiri, kemudian keuntungannya untuk dirinya sendiri. Itu masuk ranah pidana yang mana, Pak? Ya, persoalannya memang kalau kita mau melihat soal ranah pidananya, polisi bertindak dalam hal ranah pidana bisa saja biasanya terjadi seperti ini. Ya, pada saat dia mencoba menjajakan itu membuat foto-foto porno, itu yang kata Pak Lukman tadi, itu masuk dalam tindak pidana pornografi. Melanggar undang-undang pornografi. Ya. Atau beberapa hal lagi, mungkin dia di bawah umur. Tapi itu yang kena adalah laki-laki yang datang ke dia. Karena melakukan hubungan terhadap anak yang di bawah umur yang dapat dikenakan perlindungan anak. Ya. Oke, tapi katakan kalau yang membuat akun ini sendiri, apakah dia tidak terkena sanksi undang-undang pornografi? Karena tadi Pak Dukman juga mengatakan dengan memasang foto-foto yang vulgar tidak senonoh seperti itu sudah melanggar undang-undang pornografi di media sosial. Ya kalau itu pasti ya, kalau yang membuat pasti ya, karena ikut membantu, ya punya peran di dalam hal membuat satu tindak pidana pasti dapat dikenakan. Ya persoalannya apakah dia langsung atau bukan? Karena di dalam dunia maya ini wajahnya cantik tapi nggak tahunya orangnya buruk kan. Dia seperti perempuan, bisa aja dia seperti laki-laki. Ya sehingga dalam proses-proses inilah kadang-kadang kita makan waktu. Seketika makan waktu kadang-kadang dia sudah hilang. Oke, baik. Dan dia sudah datang lagi. Nah, jadi ini benar-benar sudah meningkat ya Pak Nukman ya? Meningkat penggunaannya untuk menjajakan diri. Iya, dan soal peningkatan itu kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.